Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 K25 Fisika Dasar 1A, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Kami akan menjelaskan hasil percobaan menentukan tinggi beberapa variasi lompatan dengan metode perhitungan kinematika, momentum impuls, dan persamaan usaha energi. Tujuan dari percobaan kami kali ini adalah 1. Menentukan ketinggian dan waktu lompatan. 2. Menentukan kecepatan take off. 3. Menentukan perubahan momentum. Dan 4. Menentukan perubahan energi. Ada beberapa variasi lompatan yang kita uji, yaitu counter movement jump with arm swing, squat jump, dan squat jump with arm swing. Langkah pertama yang kita lakukan dalam percobaan ini adalah untuk menyeting alat-alat percobaan yang digunakan. Untuk melakukan percobaan, kita menggunakan alat ukur sebagai acuan, seperti penggaris, meteran, dan lain-lain yang diletakkan di posisi yang terlihat selama percobaan. Selain itu, kita menggunakan penanda pusat massa, bisa menggunakan post-it, kain, dan sebagainya yang diletakkan di bagian tubuh yang diasumsikan sebagai pusat massa. Karena semua proses lompatan ini akan direkam dan dianalisis menggunakan software atau aplikasi tracker, maka untuk kebutuhan percobaan ini, kita membutuhkan juga kamera, boleh menggunakan kamera smartphone, dan juga PC atau laptop tentunya untuk kebutuhan analisis. Di sini kami akan menjadi model video yang menampilkan 4 gerakan lompatan. Gerakan pertama ada counter movement jump. Dalam counter movement jump, posisi subjek dimulai dengan posisi berdiri tegak terlebih dahulu dan melakukan lompatan dengan menekukkan lutut. Selama melakukan lompatan, subjek diinstruksikan untuk melompat setinggi-tingginya, posisi pandangan kepala tetap ke depan, dan posisi tangan tetap di samping. Gerakan kedua ada squat jump. Untuk melakukan squat jump, subjek melakukan lompatan dengan posisi menekukkan lutut terlebih dahulu, kemudian melakukan lompatan. Selama melakukan lompatan, subjek diinstruksikan untuk melompat setinggi-tingginya dan posisi pandangan kepala tetap ke depan dan posisi tangan tetap di samping. Nah, untuk gerakan ketiga dan keempat itu ada gerakan lompatan dengan menggunakan ayunan lengan seperti yang ada dalam video ini. Nah, setiap subjek itu diinstruksikan untuk mengayunkan lengannya pada waktu yang dipilih setelah gerakan melompat itu dimulai. Sedangkan untuk posisi bagian tubuh yang lain selain lengan, itu posisinya sama dengan posisi counter movement jump dan juga squat jump. Dalam riset ini ya, untuk mengetahui parameter yang mempengaruhi ketinggian dari lompatan, kita harus tahu dulu dong posisi ketinggiannya setiap waktunya. Nah, gimana sih kita tahu data-data tersebut? Nah, untuk mengetahui data tersebut, kita menganalisisnya menggunakan software tracker. Nah, lalu gimana cara pakainya? Nah, untuk tahu caranya, kita lanjut ya. Nah, ini dia tampilan utama dari software tracker ya. Sebelum masuk ke sini, pastikan dulu kalian sudah install software-nya ya. Nah, setelah kalian install software-nya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengimport video yang akan kita analisis. Caranya gimana? Caranya kita menuju ke file, import, lalu pilih video. Nah, setelah itu kita pilih video yang berformat MP4 atau format-format yang didukung di sini untuk dianalisis. Nah, di sini misalkan saya akan menganalisis video yang squat jump ini. Kita klik open. Nah, tunggu beberapa saat nanti videonya akan muncul. Nah, di sini kan videonya sudah ada dalam bentuk ditampilkan dalam bentuk per frame. Nah, pertama kita cari dulu nih titik awal lompat dan titik akhir lompat. Nah, bisa dilihat di sini titik awal lompatnya itu ada di frame ke 145. Nah, kita geser tanda panah ini ke frame 145. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita cari titik akhirnya. Nah, misalkan titik akhirnya di sini ada di frame 188. Oke, kita ubah ya titik akhirnya ke frame 188. Nah, ini dia udah. Setelah itu kita apakan? Setelah itu kita lakukan kalibrasi nih. Jadi agar kita bisa tahu tinggi dari lompatan yang sebenarnya, kita lakukan kalibrasi. Caranya gimana? Pilih bagian sini ya. Pilih new calibration stick. Nah, kita ambil salah satu titik acuan. Di sini subjek sudah menyiapkan titik acuan di bagian sini berupa penggaris dengan panjang 0,6 meter. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, lalu kita ubah panjangnya jadi 0,6 meter. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, setelah itu kita buat nih sumbunya. Caranya tinggal ini dipencet. Nah, lalu kita pindahkan sumbunya berdasarkan kebutuhan. Misalkan saya menetapkan sumbu awalnya itu di sini nih. Jadi titik 0,0-nya itu berada di pusat massa dari lompat gitu. Nah, lalu kita sekarang masuk ke bagian analisis trackernya nih. Kita bagian masuk ke track, setelah itu new, habis itu point mass. Nah, kita nanti akan diarahkan ke menu ini. Setelah itu untuk nge-track posisi dari si pelompat, kita pilih track lagi, pilih mesh, pilih auto tracker. Nah, nanti kita akan ditampilkan menu auto tracker seperti ini nih. Setelah itu kita pencet tombol shift dan control sampai kursornya itu berubah jadi bulat seperti ini nih. Kita tekan di titik acuan kita. Nah, udah. Setelah itu kita tekan tombol search. Nah, di sini software akan menganalisis perubahan dari
titik kuning ini nih. Nah, kalau misalkan ada error ini, kita bisa mengatasinya dengan melakukan typing manual dengan memencet Ctrl Shift. Setelah itu, setelah ini berubah jadi kotak, kita tekan Shift. Nah, ini tekan lagi. Nah, ini akan mengecek secara otomatis lagi. Dan setelah selesai, kita bisa dapat nih data-data yang kita perlukan. Di sini kita punya grafik X terhadap T, Y terhadap T. Setelah itu, kita juga bisa dapat lebih banyak lagi nih. Dari mulai X terhadap T sampai energi kinetiknya. Nah, untuk data-data yang kita perlukan sebenarnya ada di sini nih. Kita pilih kolom. Nah, kita pilih data yang akan kita ambil. Nah, di sini saya akan mengambil data Y terhadap T, posisi ketinggian terhadap waktu, Y terhadap T, AY terhadap T, B terhadap T, dan satu lagi energi. Nah, setelah itu kita close. Nah, di sini tampilan sudah tersedia semua kan. Tinggal kita select all dengan menggunakan Ctrl A. Nah, setelah terseleksi semua seperti ini, tinggal Ctrl C, lalu kita copy ke software seperti Excel atau spreadsheet seperti itu. Di sini saya akan membahas 4 variasi lompatan yang dilakukan oleh satu sampel saja sebagai representasi dari semua sampel. Berikut adalah grafik posisi terhadap waktu, kecepatan vertikal terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu dengan pusat massa subjek sebagai acuan pada lompatan counter movement jam tanpa melainkan tangan. Dapat dilihat kalau subjek mulai melompat dimulai di sekitar detik sebelum detik 1 sekon. Kemudian subjek mencapai ketinggian lompatan tertinggi di sekitar 1,5 sekon dan subjek kembali ke tempat semula di sekitar antara 1,75 sekon. Kemudian kecepatan tertinggi dilihat dari grafik kecepatan terhadap waktu dicapai beberapa saat setelah subjek bersiap melompat. Dapat diperkirakan bahwa kecepatan tertinggi merupakan kecepatan take off, yaitu ketika subjek mulai tidak menyentuh lantai. Lalu kecepatan terendah dicapai ketika subjek benar-benar sesaat sebelum subjek menyentuh lantai. Kemudian pada grafik kecepatan terhadap waktu, percepatan bernilai positif ketika subjek mulai memberikan gaya ke bawah sampai subjek mulai tidak menyentuh lantai. Kemudian percepatan menjadi negatif di sini ketika subjek melayang. Lalu di sini terdapat lonjakan percepatan positif ketika subjek menyentuh lantai setelah melompat. Counter movement jump with swing hand atau counter movement jump dengan ayunan tangan. Di sini juga kurang lebih sama. Di sini titik ya sekitar sini titik lompat dari subjek. Kemudian di sini titik tertinggi subjek ketika melompat. Kemudian di sini ketika subjek sudah mencapai lantai. Di sini adalah kecepatan take off-nya. Kemudian di sini percepatan positif ketika subjek mulai memberikan gaya, dan sini ketika subjek sudah melayang. Pada squat jump tanpa ayunan tangan juga sama. Cuma bedanya di sini subjek mulai memberikan gaya ketika mulai dari titik rendahnya atau ketika dalam posisi squat. Untuk squat jump tanpa ayunan tangan, di sini terdapat perbedaan dari yang counter movement jump sebelumnya. Itu posisi awalnya itu dari bawah, dari posisi squat. Kemudian di sini mulai memberikan gaya dari posisi squat hingga mulai lepas atau melayang. Kemudian di sini untuk squat jump dengan ayunan tangan. Kemudian untuk squat jump dengan ayunan tangan, di sini juga sama seperti sebelumnya yang squat jump tanpa ayunan tangan. Subjek mulai memberikan gaya di titik squat, di titik ini. Kemudian ketika subjek mulai melayang dan sesaat sebelum melayang, ini adalah kecepatan take off-nya. Kemudian di sini percepatannya bernilai positif ketika subjek mulai gaya, dan di sini bernilai negatif ketika subjek mulai melayang. Nah, kemudian setelah kami membuat grafik posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu, kami membuat perbandingan ketinggian lompatan antar setiap subjek untuk setiap variasi lompatan. Ketinggian lompatan tiap subjek kami dapat dengan mengurangi titik tertinggi dengan titik saat subjek mulai melompat. Di sini CMJ RH ini artinya counter movement jump dengan ayunan tangan, CMJ counter movement jump saja tanpa ayunan tangan, SGJ RH yaitu squat jump dengan ayunan tangan, dan SGJ saja untuk squat jump saja tanpa ayunan tangan. Lalu dari grafik dapat dilihat bahwa secara general lompatan counter movement jump memiliki ketinggian lompatan yang lebih tinggi, yang biru ini, daripada squat jump. Lalu untuk variasi ayunan tangan ke atas, dapat dilihat bahwa baik di counter movement jump maupun squat jump, pemberian ayunan tangan membuat ketinggian lompatan menjadi lebih tinggi sedikit jika dibandingkan dengan tanpa ayunan tangan. Nah, kemudian alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi akan dijelaskan berikutnya. Nah, di sini dapat terlihat grafik posisi di bagian atas ini, dan di bawahnya terdapat grafik gaya yang didapat dari mengalihkan percepatan pada tiap timestamp pada hasil tracking dengan massa subjek. Di sini juga dikelompokkan berdasarkan variasi lompatan, dapat counter movement jump with swing hand, squat jump, dan squat jump with swing hand. Kita sudah mulai mendapatkan gambaran mengapa variasi lompatan counter movement jump dan ayunan tangan lebih tinggi daripada squat jump dan tanpa ayunan tangan. Nah, sebelum kita mulai membahas grafiknya, saya akan membahas lebih dahulu hubungan antara gaya yang diberikan subjek dengan ketinggian lompatan secara umum. Sebagai catatan, menurut hukum Newton ketiga, gaya yang diberikan subjek ke lantai menjadi gaya yang diberikan lantai pada subjek. Nah, ini menjadi akibat terjadinya lompatan, sehingga gaya yang diberikan subjek akan menjadi penyebab dari terjadinya lompatan. Kita perlu menetapkan mindset seperti itu. Nah, kemudian kita dapat melanjutkan analisis dengan dua cara, yaitu kita bisa melalui hubungan impuls momentum atau dengan teorema usaha energi. Kita akan membahas keduanya. Tapi pertama kita akan membahas untuk cara melalui hubungan impuls momentum. Sebelumnya kita asumsikan bahwa waktu pemberian gaya oleh subjek untuk setiap variasi lompatan adalah sama. Menurut hubungan impuls momentum dan arti dari impuls, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar perubahan momentumnya. Kita juga mengetahui bahwa subjek tidak mempunyai kecepatan awal sebelum memberikan gaya ke lantai. Oleh karena itu, pemberian gaya akan mempengaruhi kecepatan setelah subjek selesai memberikan gaya ke lantai. Hal yang kita sebut sebagai kecepatan take off subjek. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan ke lantai oleh subjek, maka semakin besar kecepatan take off subjek. Kemudian, untuk cara yang kedua yaitu melalui teorema usaha energi. Usaha yang diberikan subjek akan mengubah energi kinetik dan potensial subjek jadi lebih tinggi, dari yang 0 menjadi ada. Nah, kemudian dari definisi usaha dan energi kinetik, dengan mengasumsikan perubahan energi potensial setiap variasi lompatan itu semakin besar gaya yang diberikan subjek, maka semakin besar kecepatan akhir saat gaya sudah selesai diberikan, yang kita sebut sebagai kecepatan take off. Nah, setelah analisis keduanya, melalui kedua cara tersebut, kita dapat lanjutkan dengan hukum kekekalan energi setelah pemberian gaya oleh subjek sudah selesai, atau saat subjek sudah mulai melayang.
Berdasarkan hukum kekekalan energi pada lompatan vertikal, itu awalnya subjek tidak memiliki energi potensial dan pada saat mencapai titik tertinggi tidak memiliki kecepatan atau tidak memiliki energi kinetik. Kita dapat menemukan hubungan antara kecepatan awal setelah subjek memberikan gaya atau kecepatan take off kita sebut dengan ketinggian maksimum yang dapat dicapai. Kita tentunya mengenal rumus V sama dengan akar 2GH atau V sama dengan akar 2G delta Y yang merupakan penurunan dari hukum kekekalan energi pada gerakan lompatan vertikal. Dari rumus tersebut dapat ditarik informasi bahwa kecepatan take off sebanding dengan akar padat ketinggian maksimum yang dapat dicapai. Nah, dengan kata lain, semakin besar kecepatan take off, maka semakin tinggi kecepatan lompat, maka semakin tinggi ketinggian lompatan yang dapat dicapai. Nah, dengan menggabungkan kesimpulan dari hubungan impulse momentum ataupun teorema usaha energi dengan hukum kekekalan energi, kita dapat menyimpulkan kembali bahwa semakin besar gaya yang diberikan subjek rantai, maka semakin tinggi lompatan yang dapat dilakukan. Nah, setelah pembahasan lompatan secara umum tadi, kita bisa mulai lanjut pembahasan grafik. Pertama, kita lihat grafik counter movement jam yang ini. Sebelumnya kita mengetahui bahwa sebenarnya ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong rantai ke subjek dan gaya tarik gravitasi pada subjek atau yang kita sebut sebagai gaya berat subjek. Karena di mana gaya dorong rantai sama dengan gaya tarik gravitasi berada pada sumbu Y sama dengan O pada grafik atau pada garis lurus ini. Yang di sini. Nah, kemudian ketika kita berdiri, pusat massa kita sejajar dengan bentuk tubuh kita. Kita tidak terlalu membutuhkan gaya untuk mempertahankan kondisi berdiri kita karena massa kita sudah ditopang oleh tubuh, sehingga kita masih menyimpan banyak energi, terutama pada otot kaki ketika akan melakukan lompatan. Ketika subjek mulai bergerak bawah, di sini misalnya, gaya mulai diberikan dan ketika mencapai titik gas meningkat. Kemudian ketika kita berdiri, meningkat juga. Ketika kita berdiri, pusat massa kita sejajar dengan bentuk tubuh kita. Kita tidak terlalu membutuhkan gaya untuk mempertahankan kondisi berdiri kita karena massa kita ditopang oleh tubuh, sehingga kita masih menyimpan banyak energi, terutama pada otot kaki. Ketika subjek mulai bergerak ke bawah di bagian sini, gaya mulai diberikan. Dan ketika mencapai titik terbawah, gaya yang diberikan sudah melebihi gaya berat subjek, sehingga gaya tersebut sudah istilahnya semacam terakumulasi ya sebagai impuls, sehingga lompatan yang dicapai dapat kategori please. Ketika kita berdiri, pusat massa kita sejajar dengan bentuk tubuh kita. Kita tidak terlalu membutuhkan gaya untuk mempertahankan kondisi berdiri kita karena massa kita ditopang oleh tubuh, sehingga kita masih menyimpan banyak energi, terutama pada otot kaki kita. Nah, pada grafik, ketika subjek mulai bergerak ke bawah, gaya mulai diberikan. Dan ketika mencapai titik terbawah, gayanya masih tetap diberikan. Jadinya pada grafik tidak ada semacam pause gitu, tidak ada semacam jeda, sehingga impulsnya akan semakin besar dan lompatan yang dapat dicapai dapat semakin tinggi. Namun, jika kita lihat pada grafik yang sport jam yang ini, ketika subjek berada di titik terbawah, sebenarnya subjek sudah memberikan gaya, namun di grafik gaya terlihat bahwa total gayanya kurang lebih sama dengan 0 atau yang sejajar dengan garis lurus ini. Nah, hal ini dikarenakan ada gaya yang lebih yang dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi squat. Kita juga merasakan kalau di posisi squat kita merasa butuh tenaga lebih, ya kan? Nah, hal itu karena posisi pusat titik massa kita sudah tidak sejajar dengan tubuh kita, sehingga tubuh kita sudah tidak terlalu dapat menopang massa kita, sehingga ketika subjek akan mulai melompat, dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk mencapai ketinggian yang sama dengan squat, dengan ketinggian yang sama dengan counter movement jam. Karena kaki kita memiliki batasan tertentu dalam gaya yang bisa diberikan untuk lompat. Hal ini menyebabkan ketinggian squat jam lebih rendah dari counter movement jam. Kemudian, dalam kasus lompatan yang sama dengan ayunan tangan, dapat dilihat juga kalau grafik tidak terlalu memperlihatkan dengan jelas perbedaannya dengan lompatan tanpa ayunan tangan. Akan tetapi, kita mengetahui dengan materi kuliah kita sebelum-sebelumnya yaitu tentang gerak melingkar, bahwa dengan memberikan gaya pada tangan kita untuk berputar secara melingkar, maka tangan kita akan memiliki kecepatan tersendiri yang dapat menarik tubuh untuk melompat lebih tinggi. Nah, itulah alasan mengapa ayunan tangan dapat membantu untuk melompat lebih tinggi. Oleh karena itu, kita dapat mengurutkan ketinggian lompatan, yaitu counter movement jam dengan ayunan tangan sebagian tertinggi, di bawahnya ada counter movement jam saja, kemudian di bawahnya ada squat jam saja, kemudian di bawahnya ada squat jam dengan ayunan tangan, dan di paling bawah itu paling rendah yaitu squat jam saja. Perlu dicatat bahwa jika tidak sesuai praktek lompatan dengan analisis ini, kemungkinan besar dikarenakan gaya yang diberikan subjek tidak sama rata antar variasi lompatan yang dilakukan, sehingga menyebabkan ketinggian lompatan maksimal akan sulit untuk diprediksi. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, ketinggian dan waktu lompatan yang didapatkan dari percobaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Data tersebut diperoleh dengan men-tracker video menggunakan aplikasi tracker yang terlebih dahulu harus diinstal pada laptop atau PC-nya masing-masing. Pada percobaan pula didapatkan kecepatan take off, perubahan momentum, dan perubahan energi kinetik yang dapat dilihat pula pada tabel 3 berikut ini. Di mana kecepatan take off didapatkan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Di mana kecepatan take off didapat dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Perubahan momentum didapat dengan menggunakan persamaan impuls momentum, dan yang terakhir perubahan energi kinetik didapat dengan menggunakan persamaan teorema usaha energi. Dari semua hal tersebut, nilai terbesar diperoleh pada variasi lompatan counter movement jam dan counter movement jam arm swing atau